Halo, ketemu kembali dengan mata kuliah pemrograman web ya. Untuk topik kali ini kita akan coba membuat form input data dengan konsep PWA. PWA itu di sini Progressive Web Application ya. Kita lihat nih apa itu dan bagaimana caranya ya. PWA. PWA itu apa ya? Di sini kita akan bahas lalu itu kita akan mengolah lagi dengan file HTML, CSS, JavaScript, service worker, manifest dari PWA-nya, ya. Lalu engine ke audiensnya seperti apa, visual aid-nya, ya, tujuan-tujuan visualnya seperti apa, lalu final prakteknya seperti apa, ya. Oke, kita di sini lihat ya. PWA atau Progressive Web Application ya, aplikasi web yang terasa seperti aplikasi mobile ya. Dapat diinstal, bisa bekerja offline, cepat dan responsif. Nah, di sini kan kita lihat nih, ini tampilan web standar ya, menggunakan aplikasi web misalkan. Tapi ketika dibuka di aplikasi mobile atau di HP itu, dia akan berubah layout ya, berubah tampilan tanpa mengurangi fitur yang ada di eh, aplikasi webnya ya. Seperti ini. Ini adalah aplikasi web. Kalau yang ini adalah progressive web application ya, seperti ini. Jadi tampilannya sedikit berubah ya, tapi fiturnya dan fungsinya sama. Oke, struktur project ya. Kita lihat di sini kita akan buat dulu struktur projectnya ya. Misalkan saya beri nama di sini folder ya, beri membuat folder di VS Code misalkan ya, PWA dash form misalkan ya. Sini. File apa saja yang ada dalam project ini adalah pertama adalah HTML ya. Itu indeks HTML. Lalu untuk style itu kita gunakan eh, format baku ya, CSS file ya dengan style.css. Nah, lalu juga kita akan berinteraksi dengan file JS di sini ya. Kita kasih nama app.js. Lalu untuk interaksi dengan data, misalnya kita gunakan file JSON ya. Di sini manifest.json. Lalu untuk layanan-layanan di web application-nya ya atau di web browsernya kita gunakan serviceworker.js ya. Tuh, ini adalah 5 file penting ya dalam membuat PWA di Progressive Web Application. Lalu untuk gambar kita buat folder baru, misalkan folder icon ya di sini. Ya ada gambar-gambar, misalkan contoh satu untuk 2 gambar saja untuk icon misalkan ya. Seperti ini. Oke, kita bahas satu-satu untuk filenya ya. Ya, file app.js adalah otak dari sisi kliennya ya, atau client side-nya di dalam aplikasi tersebut. Di file ini kita menulis semua logika interaksi pengguna, dimulai dari mengenai submit formnya, itu kan submit itu harus diklik, misalkan ya. Lalu validasinya, misalkan ya, itu. Lalu penyimpanan data di local storage. Local storage itu di web browser karena kita tidak menggunakan database, misalkan. Atau misalnya mau menggunakan database bisa, misalkan ya. Tetap interaksinya lokal logikanya adalah di file app.js ya. Lalu memberi feedback ke user interface-nya seperti apa. Nah, dan terkadang juga kita mendaftarkan service worker atau mengatur synchronize-nya ya. Ini adalah untuk logika dari atau fungsi dari file app.js. Nah, kita lihat lagi fungsi utama dari app.js ini adalah ya, dia membaca elemen DOM ya. Yang ini mengambil referensi ke input, tombol, dan area statusnya. Lalu yang kedua adalah menangani event form ya atau submit. Ya.
mencegah reload halaman misalkan ya, dan proses data inputnya. Lalu yang ketiga adalah validasi input ya. Kita cek requirement-nya, format emailnya, misalkan panjang, nomor telepon, dan sebagainya. Dia kan kita akan menginputkan di form tersebut. Nah, dia dicek ya. Diceknya itu di mana? Di file app.js. Lalu yang keempat adalah fungsi utama dari app.js ini adalah normalisasi dan sanitasi ya, membersihkan nilai sebelum menyimpan atau mengirim. Misalkan termnya atau scape-nya ya. Lalu yang kelima adalah menyimpan data sementara di lokal database atau di web browser. Nah, lalu yang keenam adalah lokal fungsi app.js ini udah interaksi dengan data di local storage sederhana misalkan atau misalkan di IndexedDB misalkan ya. Ini untuk ke database ya. Jadi file itu disimpan di web browser ya. Ternyata. Sementara ya sederhana. Kita akan membuat aplikasi sederhana dulu nih. Lalu yang ketujuh adalah dia bisa eh, menjadikan atau mengirim file tersebut ke backend ya. Kita bisa ke Node.js atau Firebase misalkan ya, atau Flash juga kan ya. Lalu yang kedelapan adalah menampilkan feedback ke pengguna ya, berupa notifikasi, sukses atau gagalnya, loading state-nya seperti itu ya dalam proses tadi input data. Lalu juga menangani error misalkan ya, untuk menyimpan, mengirim atau file fallback dan error-error handlingnya misalkan ya. Lalu yang 10 opsional di sini adalah pendaftaran service worker atau background sync ya, agar sinkronisasi bisa dilakukan saat online. Ya, lalu yang ke-11 juga fungsi utamanya adalah user interface update, ya, memperbaharui daftar pendaftar, menonaktifkan tombol dan sebagainya. Login, analitik, ya, itu dicatat ya di event, misalkan itu bisa dicatat ya. Semua fungsinya diproses di app.js, ya. Tuh. Sekarang adalah file manifest.json ya. Manifest.json adalah file konfigurasi yang memberitahu browser bagaimana aplikasi web yang dibuat harus diberlakukan layaknya aplikasi mobile ya. Itu kan. Manifest.json itu filenya itu berisi identitas aplikasi plus pengaturan instalasi di progressive web application-nya ya. Jadi untuk instalasi ya filenya diproses di manifest.json. Browser membaca file ini untuk apa saja? Untuk menampilkan tombol install aplikasi, mengatur tampilan aplikasi ketika dibuka seperti aplikasi natif ya. Ya kan ya? Di natif kan dia bisa di-upload di Play Store atau di iStore misalkan ya seperti itu. Kalau web PWA itu tidak ya langsung akses ke domainnya. Lalu manifest.json juga menentukan ikon aplikasinya, mengatur warna tema dan latar splash screen-nya misalkan ya. Lalu juga menentukan halaman awal atau homepage-nya ketika aplikasi dibuka. Dan berbagai metadata lainnya. Misalkan ya, itu adalah diproses di manifest.json. Ya, di sini ya kita misalkan lihat ya file manifest.json-nya di sini. Nah, kalau tidak ada manifest.json ini, aplikasi web tidak akan bisa diinstal ya sebagai PWA. Agar Chrome atau web browser otomatis menampilkan install app, manifest wajib berisi apa saja. Di sini wajib ya diisi name-nya, short name-nya, start URL, icon, display, dan time color. Lalu yang kedua juga manifest.json itu adalah mengatur tampilan aplikasi atau UI modenya, user interface mode-nya. Ya. Nah, ini kan mengatur tampilan user interface modenya. Nah, ini di sini fungsinya kan mode full screen misalkan ya. Lalu mode standalone, mode minimal UI-nya, lalu browsernya. Nah,
Lalu yang ketiga juga mengatur icon aplikasi dan splash screen misalkan ya. Itu semua di manifest.json ya. Ya, bagian icon tag 2 ini ada menentukan icon aplikasi untuk misalkan ya home screen di home screen di HP Android-nya, lalu di desktop HP-nya, splash screen saat loading misalkan ya, dan lain-lain ya, atau memproses ya untuk proses-proses di client servernya atau client side-nya misalkan ya. Oke. Nah, di sini adalah manifest.json juga itu mengontrol warna tema dan splash screen ya. Nah, dua properti penting yang ada di file manifest.json itu adalah time color misalkan ya, lalu background color misalkan ya. Time color itu warna address barnya, stop bar aplikasi. Lalu background color itu adalah warna saat splash screen ya, loading awal. Tuh ya, kita lihat aja nanti ya. Coba. Lalu manifest.json juga secara lengkap ya seperti ini. Nah, ini adalah codingnya. Nah, ini kan jelas ya, ini bisa diganti ikonnya di mana misalkan ya. Ini sudah terlihatnya, ini bisa digantikan tadi fungsi-fungsinya buat apa. Kan di sini ya, standalone, misalkan warnanya apa, untuk splash screen awal, misalkan ya. Seperti itu. Jadi kalian tahu lah minimal ya, deskripsinya, misalkan ya. Nih. Berikutnya adalah service worker.js. Ya, file ini fungsinya untuk apa ya? Ini adalah script JavaScript ya yang berjalan di backgroundnya browser ya, web browser ya, mau Chrome, mau Mozilla. Terpisah dari halaman web. Jadi dia yang bekerja di eh, web browsernya, misalkan ya, di web browsernya. Service worker tidak memiliki akses DOM-nya atau HTML, tapi dia bisa menginterpersepsi ya atau memotong request dan merespon. Ya, dia juga fungsi file ini bisa menyimpan file dalam cache memorinya web browser. Lalu bisa juga membuat aplikasi tetap berjalan walaupun offline. Ya. Nah, si service worker.js ini juga bisa menjalankan tugas di background atau backend ya, mengirim eh, notification ya. Nah, di sini nih ya kuncinya. Service worker.js nih file ini fungsinya itu adalah otak dari offline mode gitu kan. Kita bisa menjalankan di offline itu ya, dia menggunakan service dari worker.js ini ya. Nah, jadi fungsinya di otak dari offline mode ya. Jika kita akan menjalankan aplikasi dalam offline ditambah mesin background dari progressive web application ya. Tuh, kita lihat ya di sini masih di fungsi utama service worker.js ya. Pertama itu membuat aplikasi bisa bekerja offline ya. Dua, mengelola cache untuk loading cepat ya, performance-nya di web browser ya. Lalu yang ketiga adalah menangani background task-nya, gitu kan? Pekerjaan-pekerjaan background-nya, misalkan. Lalu yang keempat, mengirim push notification ya. Nah, ini opsional. Itu adalah fungsi utama dari file service worker.js. Nah, ini adalah filenya ya, atau codingnya. Di sini codingnya, misalkan ya satu, membuat aplikasi bisa bekerja offline. Nah, ini codingnya ini ya. Lalu dua, mengelola cache untuk loading cepat. Nah, ini berarti yang ini ya. Ini untuk codingnya. Lalu menangani background task-nya, yaitu codingnya seperti ini ya. Itu kan ya. Lalu yang keempat, mengirim push notification. Nah, ini codingnya seperti ini ya. Itu kan. Oke. Data itu disimpan di mana ya? Kalau data di PWA itu disimpan di mana? Karena dia banyak pilihan untuk menyimpan data. Pertama, menyimpan data di web browser, dan bisa juga menyimpan data dialihkan ke database, misalkan MySQL ataupun Postgre, misalkan, dan lain-lain ya. Nih, untuk data itu codingnya di sini ya, data. Nih ya, di JSON ya.
misalkan let daftar destination parse ya, local storage berarti. Ini adalah codingnya. Data tidak dikirim ke server, tetapi hanya disimpan di local storage web browser. Ya, jadi si web browser, misalkan Chrome, Mozilla itu bisa menyimpan data ya sementara, yaitu memori menyimpan lokal yang dimiliki oleh web browser. Kan? Nah, apa itu local storage? Ya, dia itu menyimpan berupa key value di browser. Ya, web browsernya bisa di web browser Chrome, Mozilla, Edge misalkan. Kapasitas itu kurang lebih 5 sampai 10 mega. Ya, data tidak hilang meski web browser ditutup. Ya, tidak butuh akses internet. Lalu, nah ini cocok untuk belajar ya untuk awal misalkan ya untuk portofolio awal misalkan cocok. Jika tidak mengintegrasikan ke database misalkan ya. Nah, aksesnya di mana melihatnya untuk Chrome misalkan kita ke DevTools ya, lalu ke application, lalu ke local storage. Kalau di Firefox dia ada di setting ya, lalu storage Infector misalkan ya. Lalu di Edge dia ada di application, lalu ke local storage ya. Ya beda-beda tiap web browser ya untuk melihat datanya ya. Keterbatasan keterbatasan local storage itu ya pertama mungkin local storage itu bukan database profesional ya. Itu hanya sementara. Yaitu tidak aman, tidak bisa diakses dari perangkat lain misalnya. Karena ini kan offline ya. Tidak cocok untuk data besar ya. Itu kan harus pakai database kalau misalkan membuat form inputnya banyak data misalkan ya. Tidak ada sistem query yang kompleks. Itu hanya untuk sementara ya. Untuk mengecek atau ngecek sementara saja. Nah, jika ingin kita berinteraksi dengan database, ya kita bisa menggunakan ya si Progressive Web Application ini menggunakan Flash untuk backend, lalu juga bisa ditambahkan juga ke database, misalkan MySQLite atau MySQL. Ya, lalu juga bisa tambahkan juga database real-time DB di Firestone ya, ini untuk cloud ya, cloud database. Lalu juga bisa ditambahkan di backend application misalkan ya di Node.js. Tuh ya. Ya ini kan untuk sementara, jadi pilihannya bisa disimpan di web browser atau di untuk skala data besar di harus di database. Ya. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat sekarang bagaimana em, tampilannya ya untuk inputan formnya. Lihat. Nah, kita lihat ya di sini ya. Kita kan buatkan tadi foldernya dulu ya, foldernya dulu. Nah, di sini kan tadi saya buat PWA form ya. Kita bisa buat ya di sini. Nah, ya, kita coba. Nah, ya, kita lihat nih di sini ya. Oke, nah ini PWA form ya. Kita lihat nih ya. Ini kita sudah lihat di sini ada index HTML ya. Lalu juga ada style, lalu di sini ada manifest.json, lalu juga di sini ada service worker.js misalkan ya. Lalu app.js misalkan ya. Tadi kan harus ada file-file syarat utamanya ya. Ya, kita lihat nih ya. Setelah dibuat tadi kan ya. Ini kita lihat. Nah, setelah diklik ya, tampilannya seperti ini kan. Ini misalkan form pendaftaran online ya. Ini sifatnya localhost ya di sini. Nah, misalkan nama lengkap tulis.
lalu email, tuliskan ya. Ini ya, kita coba ya. Ini kan format inputannya diproses di manifest.json ya. Nanti di sini untuk data, kita lihat, lalu klik daftar ya di sini kan. Nah, muncul kan di sini daftaran tampilan berhasil disimpan ya. Oke ya. Nih ya, kita bisa lihat di sini kan. Nah, ini di mana filenya disimpan? Ya tadi ya, disimpan di misalkan saya pakai di sini kan web browsernya adalah Mozilla ya, Mozilla. Berarti kalian harus lihat tadi data file Mozilla-nya di mana. Kita lihat ya, kita tracking ya di file Mozilla-nya. Nah, ya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kan kita sudah input nih nama, misalkan ade, email, ade@yahoo.com, nomor HP ya. Nah, kita lihat nih apakah setelah disubmit di daftar, misalkan diklik tadi kan, kita lihat em, di local storage-nya seperti apa. Local storage itu adalah di web browser ya. Saya gunakan web browser di sini adalah Mozilla Firefox ya. Nah, di sini Mozilla Firefox. Oke. Pilih saja F12 ya. Ini F12. Nah, F12. Nah, kita lihat nih ya di sini ya. Nah, kita pilih bagian tab. Nah, di sini kan ada tab debug, tab network, tab style editor. Ya, kita pilih tab storage ya di sini. Klik. Lalu kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan ada index.db, di sini ada cookies ya, lalu cache storage, lalu ada local storage. Nah, di sini ini kita tadi menyimpan si file ini ya. Si file ini itu setelah didaftar, disubmit, misalkan diklik, itu akan tersimpan di local storage ini. Kita lihat ya. Kita lihat apakah ada sudah masuk atau belum ya. Nah, di sini local storage, klik. Nah, ini ada kan ya. Nih, di sini kan value misalkan ya di sini daftar, key-nya itu daftar ya. Pendaftarnya itu siapa? Di sini kan ada ya, daftar. Lalu namanya ade, email ya, ade@yahoo.com ya. Di sini namanya ade, kan namanya ade kan. Ini namanya ade, emailnya ini, betul ya, sama ya. Lalu juga di sini nanti ada, lihat, geser saja ya. Nah, di sini juga ada nomor telepon, nomor HP kan ya. Nah, di sini udah masuk berarti ya. Nih kan, sini udah masuk. Di sini ini adalah filenya jenisnya JSON ya. Tuh ya. Ini adalah local storage-nya. Yang berarti sudah masuk. File ini juga kita bisa ambil di atau didorong ke database misalkan ya. Oh, untuk sementara di sini kita lihat nih karena PWA itu dia client side ya, jadi kita diproses di sini semua di web browser dan bisa juga didorong ke eh, database ya. Itu kan. Oke, itu saja mungkin ya. Untuk hari ini kalian bisa coba di laptop masing-masing ya untuk proses em, ini ya, untuk proses penggunaan atau membuat form ya, form di Progressive Web Application secara lokal dulu ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya ya.